Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ruhat Audio. Oke, hari ini saya akan review mic wireless. Nah, kemarin saya sudah review salah satu mic wireless punyanya Asli juga, MCR 168. Kali ini, karena kemarin sudah ada yang tanya, bagus mana antara MC Pro dengan MCR 168. Jadi kali ini saya akan review MC Pro-nya, teman-teman. Jadi ini dia bentuknya lebih lebih simple, lebih kecil, receivernya juga lebih kecil daripada MC168, MC168. Nah, untuk kualitasnya seperti apa saya juga masih belum paham perbedaannya sampai seberapa. Jadi ayo kita saksikan. Ayo kita coba sama-sama tentang perbedaannya sampai seberapa. Oke? Stay tune karena di video selanjutnya saya akan bahas masalah definisi dari mic wireless MCR 168 ini. Tapi sebelum kita tes suaranya seperti apa, ayo kita bahas dulu definisi fitur dari MC Pro ini, teman-teman ya. Untuk jaraknya sendiri sesuai spek dia bisa sekitar 80 meter kurang lebih. Jadi ini bisa banget dipakai untuk kalian yang biasanya acara-acara di luar ruangan atau di outdoor ya, teman-teman. Dan untuk bahannya sendiri ini terbuat dari metal berkualitas ya pastinya. Kokoh. Nek ngarani nek Jawane sih antep, teman-teman. Cekelane antep. Oke. Dan untuk receivernya dia mini ya. Bukan mini sih, lebih kecil daripada MC168. Dia lebih kecil, bahannya juga besi di sini. Dan di sini dia juga dilengkapi dengan anti feedback. Di sini teman-teman, sama halnya dengan MC168, dia juga dilengkapi dengan anti feedback atau anti noise di sini. Bisa kalian lihat. Juga ada volume per channelnya untuk mikrofonnya sendiri di receivernya, dan dia bisa setting frekuensi ya. Jadi untuk kalian yang mungkin memiliki banyak jenis mic wireless di rumah atau di tempat, kalian bisa rubah frekuensinya jadi tidak mengganggu. Misalkan ada kejadian ternyata frekuensinya sama, karena kalau misalkan frekuensinya sama itu biasanya salah satu mic-nya pasti ada yang tidak nyala, teman-teman, karena frekuensinya bertabrakan ya. Jadi kalian bisa atur frekuensinya, karena ini bisa rubah frekuensi ya untuk MC Pro ini, teman-teman. Untuk antenanya sendiri ini ada 2 antena, dan untuk soketnya dilengkapi dengan soket Canon juga seperti biasa, sama halnya dengan MC168 ya. Oke, kita lanjut ke perlengkapannya. Ketika kalian membeli satu paket MC Pro ini, Asli MC Pro, kalian akan dapat kartu garansi, manual book. Jadi ada buku petunjuknya. Kalian bisa lihat cara-cara penggunaannya dan bisa lihat untuk spesifikasinya di sini, teman-teman. Kalian bisa baca manual booknya atau buku petunjuknya di sini. Setelah ini adalah cincin tunangan. Ini bisa kalian pasang ketika kalian menyimpan mikrofon kalian di dasar yang licin, atau misalkan biar tidak jatuh ya, karena ini untuk menahan gini. Kalau mic-nya ditaruh di meja atau di etalase yang dasarnya licin atau memudahkan mic-nya untuk mau jatuh. Apa sih nek ngarani ben gak guling-guling, teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk menahan mikrofonnya. Oke. Dan ini yang penting kalian harus benar-benar tahu ya. Untuk receivernya sendiri, ini penting banget ini untuk pengetahuan kalian ya, teman-teman. Jadi kalian perhatikan. Untuk si receivernya ini, dia untuk soket powernya dia memiliki 2 soket power. Yang ke satu 5 volt. Yang kedua bisa kalian pakai soket DC 12 volt. Nah, kalau kalian bertanya-tanya apa sih perbedaannya, kenapa di sini dia pakai soket 2 soket seperti ini? Jadi
sebenarnya sama-sama bisa ya, karena di sini untuk adaptornya dia dilengkapi dengan yang tipe C ini. Jadi ini 5 volt ya. Ketika kalian menggunakan mikrofon ini itu soket yang 5 volt, itu kelemahannya dia itu ketika kalian pasang adaptornya, ketika kalian memakai mikrofonnya itu biasanya ada kayak suara desis di audio kalian. Nah, itu mengganggu banget gak sih? Soalnya saya pribadi juga sudah pernah kejadian seperti itu. Dulunya saya tidak tahu ya, benar-benar belum paham masalah voltase ini. Cuman karena mungkin dari pengalaman aja, jadi saya bisa memberi sedikit pengetahuan saya pribadi kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jadi ketika kita menggunakan DC yang 5 volt ke receivernya, itu kayak ada suara desis di audio kalian, di soundnya, di speakernya ya. Nah, untuk suaranya, untuk kualitas suaranya sih sama, cuman itu kelemahannya di 5 voltnya itu memberi kesan suara desis. Jadi misalkan kita karaoke, ketika kita selesai ngomong nih ya, itu pasti suara desisnya itu mengganggu banget di ruangan tersebut. Nah, jadi untuk bagaimana cara untuk mengatasinya? Usahakan kalian menggunakan soket yang 12 volt ya. Karena setelah itu saya coba ganti soketnya, itu desisnya hilang. Nah, ini penting banget untuk kalian biar kalian juga tidak ragu lagi untuk membeli MC Pro ini. Karena kan memang dari pusatnya, dari dealernya kita dikasih soket yang 5 volt ini. Jadi dia tipenya tipe C ya untuk soketnya, untuk jacknya ini teman-teman. Jadi misalkan kalian merasa terganggu dengan suara desisnya, kalian usahakan ganti ke soket yang 12 volt, oke? Nah, oke, lanjut. Untuk perlengkapannya sudah, untuk kabelnya ini seperti biasa, kabel untuk menyambung ke audio kalian ya. Dan untuk pengertiannya, receivernya sama-sama. Untuk lebih lengkapnya untuk masalah fitur dan specification-nya seperti apa, kalian bisa lihat nanti di buku petunjuknya ya. Karena di sini saya akan lanjut ke video untuk testing suaranya seperti apa. Oke, stay tune. Jadi yang pertama-tama saya akan coba menggunakan adaptor yang tipe C yang 5 volt. Jadi kalian paham apa yang saya maksud tadi, desis ya. Oke, bisa kalian lihat ini adaptor yang tipe C, ini 5 volt ya. Menggunakan 5 volt. Bisa kalian lihat ini 5 volt ya. Jadi yang saya maksud desis itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika mikrofonnya aktif akan keluar suara seperti itu, desis seperti itu ya. Saya ulang, nah seperti ini teman-teman. Oke, kalau dibesari seperti ini. Nah, akan keluar suara seperti itu. Sebenarnya ini mungkin karena si receivernya itu ada kompresnya ya, jadi keluar suara seperti itu. Jadi dia tuh kadang ada suara seperti itu. Yang pasti kalau mikrofonnya aktif dia akan desis seperti itu. Kalau mikrofonnya belum aktif atau off seperti ini, terkadang dia desis, terkadang tidak. Itu mungkin pengaruh dari kompres yang ada di dalam receivernya ya. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan yang 12 volt. Kok saya buka ini ngapain? Saya akan coba menggunakan yang 12 volt ya. Saya sudah siapkan di sini tadi. Ini yang 12 volt. Untuk ampernya itu kalau dari spek receivernya itu 1 ampere. Cuman kalau masalah ampere lebih tinggi lebih bagus ya, karena yang penting itu adalah voltasenya harus sama. Benar-benar voltase itu harus sama, tidak boleh tidak sama ya, karena nanti elektro kalian akan rusak kalau voltasenya keliru.
Sekarang saya akan ganti menggunakan yang 12 volt. Saya buka dulu yang 5 volt ya. Oke. Seperti itu. Suara desisnya tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Sekarang saya akan coba aktifkan mikrofonnya. C12 Bisa di shoot di ininya. ini sudah aktif ya begini. Oke. Nah, suara desisnya hilang ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara 5 volt dengan 12 voltnya. Jadi meskipun mikrofon kalian aktif, Desisnya tidak akan mengganggu ketika kalian menggunakan ini, karena ketika kalian menggunakan yang 12 volt itu pengaruh kompresnya itu tidak mengurang. Jadi desisnya desisnya itu berkurang teman-teman. Beda halnya dengan ketika kalian menggunakan yang 5 volt. Itu ketika mikrofon kalian aktif begini aja sudah desisnya itu keras banget. Jadi mengganggu banget untuk kalian yang digunakan di luar, di dalam ruangan terutama ya. Karena ketika kita ada di dalam ruangan, misalkan contohnya ketika kalian pasang audio untuk sistem karaoke kalian di rumah, ternyata untuk mikrofonnya keluar suara desis seperti tadi, itu pasti akan mengganggu banget ketenangan di dalam ruangan karaoke kalian, itu pasti. Jadi solusinya ketika kalian menggunakan MC Pro ini, usahakan adaptor yang kalian gunakan menggunakan adaptor yang 12 volt. Memang dari dealernya itu dikasih yang 5 volt, cuman demi kenyamanan kita si pengguna konsumen itu lebih baik kalian usahakan mempunyai adaptor yang 12 volt untuk si receiver MC Pro ini teman-teman ya. Sekarang kita akan tes untuk anti feedbacknya ya. Ini anti feedbacknya belum on. Suaranya seperti ini. Ya. Sekarang kita akan aktifkan switchnya. Oke, dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kalian sudah tonton video kami yang MC168, kalian pasti akan tahu kualitas feedbacknya, switchnya sampai seberapa. Kalau menurut saya pribadi di sini untuk anti feedbacknya saya rasa lebih unggul yang MC168 teman-teman. Cuman kelebihan dari MC Pro ini untuk kualitas suaranya sensitifnya dia lebih peka yang MC Pro ini teman-teman. Jadi kalau ditanya bagus mananya, saya akan tidak bisa menjawab karena memang selera ya, sesuai kebutuhan kalian. Kalau memang kalian butuh mikrofon yang feedbacknya untuk distortion feedbacknya lebih bagus, kalian bisa pilih yang MC168. Tapi ketika kalian butuh mic wireless yang bisa digunakan kepekaannya unggul, kalian bisa pilih yang MC Pro ini. Nah, segini aja dia sudah masuk suara ya. Segini aja teman-teman. CX12. Beda halnya dengan MC168. MC168 paling segini ya, sekitar segini. Sedangkan untuk MC Pro ini dia bisa satu jengkal aja dia masih bisa peka ya teman-teman. Ini baterainya mau habis. Segini aja udah peka dia. Ini benar-benar satu jengkal. Mungkin bisa lebih lagi ketika kalian bisa ambil volume yang lebih besar. Ini volumenya kita pakai 1/4 ya. Masih 1/4. Ya, 1/4. Arah jam 8 ya, 6, 7, 8. Arah jam 8. Jadi kita hanya menggunakan volume receivernya
1/4 aja, arah jam 8 ya di sini. Nah, itu kelebihan dari MC Pro ini. Jadi saya ulang di sini perbedaan antara MC Pro dan MC168 ya. Kelemahan dari MC168 itu untuk sensitivity-nya dia lebih unggul MC Pro ya. Jadi kelebihan dari MC Pro menjadi kelemahan dari MC168. Begitu juga sebaliknya. MC68 kelebihannya dia adalah tingkat anti feedbacknya dia lebih tinggi, lebih bagus. Sedangkan untuk kelemahan MC Pro ini adalah untuk anti feedbacknya dia tidak seberapa sampai benar-benar seperti MC168 ya. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihan masing-masing di antara kedua mic wireless ini ya teman-teman. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan kakaknya yang kemarin ya. Oke. Untuk setting frekuensinya kalian nanti bisa lihat dari buku petunjuknya, karena di sini tujuan saya untuk review MC Pro ini benar-benar ingin memberitahu kalian ke satu perbedaan dari MC Pro dengan MC168, kelemahan dan kelebihannya apa. Yang kedua, saya ingin memberi edukasi kepada kalian tentang penggunaan adaptornya. Kenapa sih ada 2 soket dan perbedaannya apa? Ya teman-teman, dan semoga ini bisa membantu kalian semuanya. Oke, mungkin untuk sekilas review tentang MC Pro hari ini cukup sampai di sini aja. Semoga membantu kalian ya. Dan mungkin kalian yang mau menambahkan pengetahuan kalian kepada kami, silahkan komen di bawah. Atau mungkin kalian yang masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah juga gak apa-apa. Dan untuk kakak-kakaknya, untuk teman-teman sekalian yang mungkin ada kritikan kepada kami, silahkan komen. Cuman kembali lagi dengan bahasa yang dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan lupa ketika kita berinisiatif mengoreksi orang lain, sebelum itu kita harus koreksi diri kita sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk ada kesalahan kata-kata atau mungkin ada kekurangan di video ini, saya pribadi mohon maaf karena tidak ada karena kita di sini sama-sama belajar. Dan mungkin yang masih belum kenal, salam kenal untuk kalian semuanya. Yang sudah subscribe, kembali lagi terima kasih banyak sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya diaktifkan, jadi kalian tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Tadi di awal video saya sudah buka masker ya teman-teman, tapi di next videonya saya memang pakai masker karena memang tidak pede ya. Tidak pede, jadi kalau saya tidak pakai masker ngomongnya tidak akan bisa selancar ini, karena memang terganggu sama ketidakpedean, belum siap aja sih teman-teman sebenarnya, karena ini kan untuk YouTube, ini kan bukan hanya 1-2 orang aja yang lihat ya. Terima kasih untuk support kalian, kembali terima kasih untuk semuanya. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you next video, bye bye.